Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini tanggal 24 Juni tahun 2020. 79 tahun yang lalu di daerah Rengat lahir seorang bayi yang kemudian bayi itu menjelma menjadi seorang penyair paling berwibawa saat ini, yaitu Sutarzi Khalzom Bahri. Saya memanggilnya Abang ya, karena saya merasa bahwa beliau itu bukan hanya seorang narasumber bagi saya waktu saya menjalani kewartawanan di koran media Indonesia, tetapi juga seorang guru sekaligus ayah. Saya merasa dibimbing dan dibina dan banyak ditolong oleh Bang Tarji. Bahkan pernah juga dikasih ongkos ya buat naik taksi. Pulang dari tim saat itu tinggal berdua. Ya sudah malam gitu. Kata Bang Tarji, "Kamu ada ongkos nggak buat pulang?" "Ada Bang, tapi ini terima aja," katanya. Saya terima. Bang Tarji itu sebenarnya galak ya. Tapi bukan galak dalam artian galak sangar atau galak kejam, tapi galak dalam menerapkan prinsip-prinsip, terutama prinsip estetika dan prinsip moral. Bila menurut beliau berseberangan dengan moral sebuah tindakan, maka beliau tak tanggung-tanggung membawa cutter. Saya ingat itu kasus itu, membawa cutter ya ke Palmerah itu, karena dia merasa dihina sebagai seorang muslim dan pernah juga mau mencakar orang. Nah, tapi ke saya itu nggak pernah galak. Bahkan saya undang, "Bang, saya mau baca puisi di Plaza Senayan, Jakarta ya, pada ulang tahun Kota Jakarta tahun 2003. Pada saat itu beliau datang dan memberi salam, memberi selamat kepada saya, dan beliau bilang, "Kamu hebat." Saya merasa bukan tersanjung tapi benar-benar termotivasi ya, karena apa yang disampaikannya itu bukan sanjungan, tapi memang benar-benar motivasi dari seorang ayah kepada anaknya. Dan hingga saat ini Bang Tarji selalu baik kepada saya, menolong. Saya pernah minta endorsement untuk buku Ibu Elis Herlislianti dari Garut ya, buku Istana Berduri, dan Bang Tarji memberikannya. Itu bagi saya luar biasa. Sangat pelit Bang Tarji itu diminta seperti itu, tapi saya memberikannya. Dan Bang Tarji juga termasuk ya di usianya yang sekarang tentulah sangat sibuk, dan sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, tidak terlalu ramai dengan hiruk pikuk kehidupan ini. Tapi saya minta beliau ikut bergabung di dalam grup WA Partai Penulis Puisi. Beliau hadir di situ, memantau, sesekali tampil menyapa begitu ya. Sangat dimaklumi bila tidak bisa aktif, kan usianya bukan 30 tahunan gitu ya. Di ulang tahun ini saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Bang Tarji benar-benar semakin merunduk, semakin soleh, dan sebetulnya sudah tidak ada lagi yang diperjuangkan Bang Tarji kecuali makin mendekatkan kepada Allah. Dan terus terang, saya berpuisi itu salah satunya dipengaruhi oleh puisi-puisi Bang Tarji. Ketika saya masih kuliah, saya malam-malam itu sering membacakan puisi-puisi Bang Tarji dalam kumpulan OA Mukapak. Saya membeli buku itu sampai 10, saya ingat. Dari bengkel bukunya Bang Jos. Waktu itu saya masih kuliah ya. Saya lihat, Tarji, saya beli 10 dan saya bagi-bagikan kepada teman. Kenapa? Ya ada yang dijual juga sih. Saya bagikan karena menurut saya puisi ini bagus dan harus dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Dan saat itu kan buku susah, tahun 90-an ya, 92 kalau nggak salah saya beli itu.
Sangat susah nyarinya itu. Di Bandung tuh di Gramedia itu nggak ada. Tapi di Bang Yos itu saya nemukan, saya borong waktu itu sampai 10. Dan salah satu puisinya yang selalu saya bacakan malam-malam jam 2 pagi kadang di UPI yang dingin. Ledeng saat itu masih dingin, masih ada kabut. Saya telanjang dada ya. Teriak-teriak malam-malam membacakan puisi berdarah. Nah, untuk itu saya akan membacakan puisi berdarah yang ditulis Bang Tarji, karena ini cukup mewakili perasaan saya dan mungkin juga perasaan yang lain. Berdarah. Hari ini aku berdarah. Kapak hitam menakik albanaku, pecahlah rabuku mengalirlah, pecahlah seninku mengalirlah, pecahlah selasaku mengalirlah, pecahlah jumatku mengalirlah. Darah mengalir dalam denyut, dalam debar. Darah nyerbu dalam kamus diriku, dalam rongga pustakaku. Segalanya terdedah untuk darah, segalanya terbuka untuk luka. Badan, tangan, jalan, bintang, zarah kalian berdarah. Hari ini aku berdarah. Tapi tak satu pun sampai tahu nyeriku. Aku berteriak, lengang yang menjawab. Aku bercakap, sepi yang mengucap. Aku bertanya, duri yang menganga. Aku bernyanyi, sunyi yang menari. Kau kirim anak-anak ke sekolah. Kau kirim mereka bertahun-tahun dalam kelas sampai tumbuh janggutnya, sampai panjang misainya, sampai lebat jembutnya. Siapa dapat menerjemahkan perih? Siapa kamu yang tahu arus tak hijau, tak kuning, tak biru, tak merah, tak warna. Darah mencemplung dalam diriku, membikin lautan, dan aku ikan dari pedih lautan. Karang, kerang, tripang, udang, penyelam, kita dari dalam yang sama, dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalam diriku berdarah dalam kalian. Hari ini aku berjalan lewat almanakku. Aku berteriak koyak, aku menggumam demam, aku mengigau risau, aku sangat darah. Bahkan kalau hanya bayangku menyentuh tanah, tanah dan menggumpal darah. Pedihku, pedih kalian. Kita dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalamku berdarah dalam kalian. Tapi mungkin kalian masih tak tahu, masih tak